Selamat jumpa kembali pemirsa, kembali bersama saya di News Review. Hari ini Kabupaten Blora menggelar tradisi sakral dan penuh makna. Ya, ritual tahunan jamasan pusaka Kiai Bismo, keris andalan Kabupaten Blora, baru saja selesai dilaksanakan dengan lancar dan hikmat. Yang menarik, seperti tahun-tahun sebelumnya, prosesi ini diiringi oleh cuaca yang mendukung. Seolah-olah alam kembali bersahabat, sebuah pertanda yang diyakini bahwa ini akan membawa harapan dan berkah. Kami akan mengulas lebih dalam bagaimana tradisi ini menjadi simbol pembersihan diri dan harapan agar Blora senantiasa harmonis dan terlindungi dari mara bahaya. Ya, pemirsa, pemerintah daerah Kabupaten Blora melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Dinpora Butpar, menggelar acara prosesi jamasan atau pencucian sejumlah pusaka milik pemerintah Kabupaten Blora, Kamis 4/12/2025, termasuk pusaka Piandal Blora Kiai Bismo. Prosesinya dimulai dari Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, menyerahkan pusaka milik pemerintah Kabupaten Blora, keris Kiai Bismo, dan sejumlah keris lainnya kepada panitia penjamasan. Sebelum pelaksanaan jamasan, juga diadakan hajatan dengan sejumlah tumpeng, jajan pasar, bubur abang, ingkung, sayur lodeh. Disampaikan Mas Arif, panggilan akrab Bupati Arif Rohman, kegiatan ini, jamasan, sebuah tradisi penuh makna sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-276 Kabupaten Blora. Prosesi ini bukan semata ritual adat, melainkan juga nguri-uri dan penghormatan terhadap warisan leluhur, nilai-nilai sejarah, budaya, dan kebangsaan yang mengakar di bumi Blora, ucapnya. Melalui jamasan pusaka, Bupati meneguhkan kembali komitmen kita untuk melestarikan dan menghormati budaya. Pusaka adalah saksi bisu perjalanan panjang Blora dari masa prakolonial, kerajaan, hingga republik. Merawat pusaka berarti merawat identitas dan jati diri Blora, membangun rasa persatuan dan kebersamaan, tuturnya. Bisa berkumpul dalam sebuah tradisi penuh makna, yaitu melaksanakan jamasan pusaka Kiai Bismo. Ini adalah sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-276 Kabupaten Blora. Prosesi ini bukan semata ritual adat, tetapi juga upaya kita untuk memberikan penghormatan kebudayaan, budi-budi warisan leluhur, nilai-nilai sejarah yang mengakar di bumi Blora. Kita tentunya meneguhkan komitmen kita bagaimana melestarikan dan menghormati budaya. Pusaka adalah saksi perjalanan panjang Blora. Kiai Bismo ini sudah ada sejak dulu, dan tentunya kita berharap punya berukur rasa persatuan yang kita bangun melalui Hari Jadi yang ke-276 ini, dimana kita menyawiji bangun Blora akur makmur musuh. Kita ajak untuk bersatu, menjaga kerukunan dan bersama-sama membangun Blora yang makmur dan adil. Mas Arif mengatakan, tema Hari Jadi ke-276 tahun ini yakni Nyawiji Bangun Blora, Akur Makmur Misuwur, mengajak kita untuk bersatu, menjaga kerukunan, dan bersama-sama membangun Blora yang makmur dan adil. Menata masa depan Blora dengan semangat inovasi dan kemajuan, sebagaimana makna logo Hari Jadi tahun ini, potensi alam, budaya, dan ekonomi kreatif sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan, terangnya. Kepada seluruh generasi, tua dan muda, ASN, tokoh masyarakat, pelajar, mengajak momentum jamasan ini sebagai pengingat dan panggilan untuk menghormati kaum pendahulu, memperkuat persatuan dan semangat gotong royong, serta bekerja sama membangun Blora yang lebih baik. Semoga dengan penjagaan pusaka dan semangat kebersamaan ini, Kabupaten Blora semakin aman, makmur, sejahtera, dan menjadi kebanggaan kita semua.
Pungkasnya, penjamasan keris pusaka Kiai Bismo dan benda pusaka lainnya dilakukan di pendopo Kabupaten Blora oleh petugas khusus penjamas setelah keris pusaka dikeluarkan dari ruang penyimpanan. Keris Kiai Bismo merupakan pusaka peninggalan Bupati Blora terdahulu yang diwariskan turun-temurun kepada bupati selanjutnya. Beberapa piranti jamasan pusaka yang diperlukan yaitu kembang atau bunga setaman, terdiri dari 5 macam bunga, antara lain bunga mawar merah, melati, kantil, mawar putih, kenanga. Kemudian pewangi atau minyak wangi dengan bahan dasar bunga melati atau kayu cendana, jeruk nipis atau belimbing wuluh, nampan atau baki, menyan atau kemenyan atau dupa atau ratus, kelapa, kain mori sekitar 1 hingga 2 meter, dan tikar serta sikat gigi yang baru. Setelah dijamas, kemudian dijemur hingga beberapa waktu. Pada prosesi jamasan diperlukan warangan, yakni sejenis bahan kimia yang terdapat di toko bahan kimia. Warangan berguna membersihkan permukaan besi tosan aji atau pusaka sekaligus untuk lebih mempertajam pamor benda pusaka itu sendiri. Sesudah dipoles dengan warangan, guratan estetis batu meteor atau pamor dan inti baja pada benda pusaka, khususnya mata tombak dan keris, akan menjadi tampak jelas dan terlihat kontras, hingga mudah dibaca dan dipahami apa arti pamor benda pusaka tersebut. Yang menarik saat jamasan pusaka Blora itu, seperti tahun-tahun sebelumnya, alam mendukung. Artinya, proses jamasan yang membutuhkan suhu tertentu dikabulkan oleh alam. Meski tidak cerah, tetapi hujan yang menyebabkan kelembaban udara tidak terjadi. Dan yang membuat heran, begitu Kiai Bismo dan sejumlah keris atau pusaka lainnya milik Blora selesai dijamas, hujan baru turun membasahi bumi Blora. Disampaikan Bayi Riko Nazamuddin, salah satu petugas penjamas, seluruh panitia penjamas benar-benar mengucapkan syukur Alhamdulillah saat penjamasan Kiai Bismo alam benar-benar bersahabat. Ini terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah tahun 2025 ini alam kembali bersahabat. Proses penjamasan disertai suku udara yang diinginkan. Dan eloknya, begitu Kiai Bismo masuk ke Warongko, hujan lebat baru turun membasahi bumi Blora. Sekali lagi syukur Alhamdulillah. Ini pertanda baik untuk Blora, ungkap Meriko kepada Blora TV Kamis 4/12/2025. Pemirsa, kita tunggu prosesi selanjutnya. Kamis malam nanti pukul 00.00 WIB akan dilaksanakan kira pusaka dengan tapam bisu dan temu gelang. Direncanakan Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Forkopimda, Sekda, staf ahli, Kabag, Kepala OPD, Camat Seblora, dan Lurah di wilayah Kecamatan Blora akan ikut kirap. Kabid Kebudayaan Dinporabud Parbora, Widyarini, juga mengucapkan syukur Alhamdulillah dengan suksesnya prosesi jamasan Kiai Bismo dan sejumlah pusaka milik Blora lainnya. Menurutnya, prosesi sakral yang dilakukan setiap tahun ini sesuai rangkaian acara. Diawali dengan doa bersama, dilanjutkan penyucian sejumlah pusaka keraton dan simbol pemerintahan daerah sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur serta pengingat nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan sejak ratusan tahun lalu. Hari ulang tahun ke-276 Kabupaten Blora, pemerintah daerah Kabupaten Blora bersama para sesepuh dan budayawan pada hari ini melaksanakan tradisi jamasan pusaka di pendopo rumah dinas Bupati. Prosesi sakral yang dilakukan setiap tahun ini diawali doa bersama. Tadi pagi kita awali jam 8, kemudian untuk saat ini dilanjutkan dengan penjamasan, yaitu pencucian sejumlah pusaka kabupaten dan pusaka-pusaka yang lain yang menjadi simbol pemerintahan daerah. Kemudian juga sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur serta untuk mengingat nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan sejak ratusan tahun yang lalu. Di samping pendopo sebelah timur ini sedang dilakukan pembersihan pusaka yang satu persatu dibersihkan dengan
air kembang setaman, kemudian beberapa pewangian tradisional seperti ada minyak khusus, kemudian ada jeruk nipis ya, dan bahan-bahan tradisional yang lainnya yang disaksikan oleh tokoh masyarakat juga warga yang antusias mengikuti acara ini ya, di halaman pendopo. Tradisi jamasan ini diyakini sebagai simbol penyucian niat dan harapan agar Kabupaten Blora yang kita cintai ini semakin maju, aman, dan sejahtera. Dengan semangat peringatan HUT ke-276 ini, kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat budaya sekaligus mempererat persatuan, keharmonisan, kerukunan masyarakat Kabupaten Blora. Satu persatu pusaka dibersihkan dengan air kembang setaman dan wewangian tradisional. Disaksikan tokoh masyarakat serta warga yang antusias memadati area pendopo. Tradisi jamasan diyakini menjadi simbol penyucian niat dan harapan agar Blora semakin maju, aman, dan sejahtera. Dengan semangat peringatan HUT ke-276, kegiatan ini menjadi momentum memperkuat identitas budaya sekaligus mempererat persatuan masyarakat Blora. Ini yang diungkapkan Ketua Dewan Kebudayaan Blora, Dalhar Muhammadun. Ya, pagi hari ini kami ikut menghadiri jamasan keris Kiai Bismo dalam rangka hari jadi Kabupaten Blora yang ke-276. Ini bagian dari upaya kita untuk melestarikan salah satu objek pemajuan kebudayaan, yakni jamasan keris yang menjadi milik Kabupaten Blora dan bukti material bahwa pada saat itu Kabupaten Blora ditetapkan sebagai sebuah kabupaten. Tentu saja ini bagian dari tugas kita bersama untuk nguri-nguri tradisi, untuk melakukan upaya-upaya pemajuan kebudayaan terkhusus pada objek pemajuan kebudayaan tertentu. Pemirsa, menyambut usia ke-276 setelah dijamas, Kiai Bismo akan dikirap Kamis 4/12/25 malam. Ini tentu akan kembali menghadirkan keunikan yang menjadi inti dari ritual di hari jadi tersebut, yakni tapa bisu atau laku bisu. Sejak detik kirap dimulai, biasanya tepat pada tengah malam, seluruh peserta wajib menaati sumpah keheningan. Ini bukan sekedar larangan sepele, melainkan sebuah disiplin spiritual yang ketat. Selama berjalan kaki mengelilingi rute yang telah ditentukan, semua yang terlibat, pemimpin kirap, jajaran pejabat, hingga komunitas budaya, dilarang keras untuk berbicara, makan, minum, ataupun bersenda gurau. Tapa bisu adalah wujud nyata dari pengendalian diri dan konsentrasi total. Dalam keheningan langkah kaki, para peserta diarahkan untuk fokus pada satu tujuan utama, berkontemplasi, memanjatkan doa, dan memohon keselamatan bagi seluruh warga Blora. Heningnya kirap menjadi simbol perenungan atas segala perbuatan di masa lalu, sekaligus harapan agar Kabupaten Blora di tahun mendatang dijauhkan dari bencana, senantiasa dilimpahi berkah, dan masyarakatnya hidup sejahtera. Dengan busana adat Jawa yang lengkap, iring-iringan kirap pusaka Kiai Bisma dalam jalan sunyi ini bukan hanya tontonan budaya, melainkan sebuah ritual sakral yang menjadi jantung spiritual hari jadi Blora. Keris Kiai Bismo merupakan pusaka peninggalan Bupati Blora terdahulu yang diwariskan turun-temurun kepada bupati selanjutnya. Sebelum dikirap, dilakukan penjamasan. Beberapa piranti jamasan pusaka yang diperlukan yaitu kembang atau bunga setaman, terdiri dari 5 macam bunga, antara lain bunga mawar merah, melati, kantil, mawar putih, dan kenanga. Ada istilah temu gelang terkait rute kirap pusaka Kiai Bisma, yakni temu gelang. Dengan start dari pendopo rumah dinas Bupati Blora, pintu gerbang ke kanan, Jalan R.A. Kartini,
Jalan Dr. Sutomo, ke kanan kembali ke pendopo rumah dinas Bupati Blora melewati pintu depan. Sehingga dapat diartikan, temu gelang tersebut dimaksudkan kirap Kiai Bisma dilakukan dengan memutar, start dari pendopo dan kembali lagi bertemu di pendopo rumah dinas Bupati Blora. Pemirsa, sebelum lebih jauh mengulik keberadaan keris Kiai Bisma dan tradisi kirap, mari kita sepakat, ritual kirap Kiai Bisma tak perlu memaknai aktivitas ini dengan hal-hal yang berbau mistik, melainkan sebagai upaya untuk melestarikan dan menjaga benda cagar budaya. Ya, spirit pengayom pada pusaka keris Kiai Bismo benar-benar melintasi zaman pergantian Bupati Blora. Keris yang dikirap di setiap hari jadi Blora itu sebagai pengingat bahwa pemimpin Blora sebagai pengayom masyarakat dan juru damai bila terjadi konflik. Ini barangkali yang dimaknai sebuah filosofi yang positif. Dari masa lalu Kabupaten Blora menyingkap peran sentral keris Kiai Bismo sebagai manifestasi spirit perdamaian dan tonggak kepemimpinan daerah. Benda pusaka bersejarah ini disebut menyimpan spirit pengayom yang krusial sejak kali pertama dipegang oleh Bupati pertama yang berhasil meredam gejolak Jajeng Tirtonoto. Kisah bermula saat Kabupaten Blora dilanda gunjang-ganjing dahsyat pasca lengsernya Bupati Wilatikta 1749 sampai 1762 Masehi. Adanya pemberontakan yang meletus mengancam fondasi wilayah yang baru saja dimasukkan ke Kasunanan Surakarta sebagai dampak pahit perjanjian Giyanti dan politik pecah belah, divide et impera kolonial Belanda. Dalam situasi kritis itulah, Paku Buwana II turun tangan mengutus sosok penyelamat Jajeng Tirtonoto. Misi berhasil. Setelah sukses memadamkan api konflik yang berkobar, 1762 sampai 1782 Masehi, Jajeng Tirtonoto dianugerahi keris Kiai Bismo. Keris ini bukan sekadar hadiah, melainkan simbol mandat penunjukan bupati dan spirit untuk mengayomi rakyat dari perpecahan. Spirit inilah yang kemudian diwariskan secara turun-temurun kepada Bupati Blora hingga masa kini. Jadi tidak ada salahnya jika ada yang menarasikan bahwa Kiai Bisma spiritnya adalah sebagai pengayom, karena memang pada saat Wilatikta, Seleh ke Prabon, meletakkan jabatan, terjadi konflik perebutan kekuasaan. Bahkan, ada yang menyebut pula bahwa keris Kiai Bisma adalah jawaban atas gejolak pasca perjanjian Giyanti. Sedikit untuk hasanah, mengutip dari Wikipedia, Perjanjian Giyanti, bahasa Jawa, Pracanjeng ing Janti, bahasa Belanda, Verdrag von Giyanti, terjah hari perjanjian di Janti, adalah sebuah perjanjian VOC dengan Pangeran Mangkubumi. Perjanjian tersebut secara resmi membagi kekuasaan Kesultanan Mataram kepada Sunan Paku Buwana III dan Pangeran Mangkubumi. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu di Desa Janti, dalam ejaan Ban Op Huesin menjadi Gigiyanti. Kini terletak di Dusun Kerten, Desa Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Kembali di pembahasan keris Kiai Bismo, di mana ada yang menyebut benda pusaka ini bukan sembarang pusaka. Keris Kiai Bismo yang kini menjadi aset vital kabupaten dikenal berjenis buto ijo dengan bilah berlekuk 9 luk 9. Dari hasil analisis mendalam, rancang bangun keris yang bergelar Kiai Bismo ini diperkirakan dibuat pada era peralihan legendaris Majapahit Demak. Karakteristiknya yang mencolok seperti gandek yang condong lelehan sedikit maju, material perpaduan besi dan baja, bilah yang matang, dan pamor nyelepit menunjukkan kualitas mahakarya kuno. Ditambah tikel alis dan pakai odo-odo, bilah tengah lebih tebal cekung, makna yang tersirat dari keris ini menggaungkan satu pesan tunggal, peran sebagai pengayom sejati. Jajeng Tirtonoto, sang pembawa keris perdamaian, kini terbaring abadi di pemakaman Bupati di Desa Ngadipurwo. Namun spirit keris Kiai Bismo terus menyala, menjadi penanda sejarah heroik berdirinya Kabupaten Blora dan janji kepemimpinan yang membawa kedamaian. Nah, ada yang unik kan
saat gelaran kirap pusaka Kiai Bismo dengan hikmat dan bernuansa seni budaya dalam rangka menyambut peringatan hari jadi. Kita semua mestinya sepakat bahwa kirap pusaka peninggalan leluhur Blora, keris Kiai Bismo, dilaksanakan sebagai bentuk pelestarian budaya lokal dalam rangka memperingati hari jadi. Ini tidak baku, hanya biasanya urut-urutan peserta kirap pusaka diantaranya yakni paraga kirap, pembawa obor, cucuk lampah, penabur bunga, pembawa sesaji, pusaka Kiai Bismo, pembawa dupa, pusaka atau piandel Blora lainnya yang dibawa oleh paraga dari komunitas Tosan Aji, obor tengah dan obor belakang. Usai dikirap, keris Kiai Bisma yang dipasangi untayan bunga melati ini kembali disimpan di dalam ruangan rumah dinas Bupati Blora. Sebagai catatan sejarah, kirap Kiai Bisma di saat atau menjelang peringatan hari jadi Blora ini pernah dihadiri Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara X dari Surakarta dan Rektor ISI Surakarta atau Solo. Ini juga mengulik sejarah seputar kirap keris Kiai Bisma menjelang peringatan hari jadi Blora. Di tahun 2020, prosesi jamasan pusaka yang diserahkan Yayasan Mahameru dilakukan di Kompleks Rumah Dinas Bupati Blora. Menurut Ketua Yayasan Mahameru, Gatot Pranoto, jamasan ini merupakan bentuk perawatan rutin setiap tahun pada pusaka peninggalan yang secara administrita milik Kabupaten Blora agar tidak terjadi oksidasi. Jadi, ini perawatan rutin setiap tahun. Dari sisi teknis, itu perawatan logam agar tidak terjadi oksidasi, jelasnya. Terkait dengan keris pusaka Kiai Bisma, menurut Gatot Pranoto, secara normatif, itu yang dipakai sebagai inventaris Kabupaten Blora yang merupakan kekancingan atau semacam surat keputusan kepada Bupati Blora masa lalu. Berdasarkan catatan yang ada, kali pertama Blora dipimpin oleh Bupati Tumenggung Wilatikta yang mulai menjabat 1749 berdasarkan penobatan dari Pangeran Mangkubumi. Pada Bupati selanjutnya, Tumenggung Jayeng Tirtanata diangkat sebagai Bupati Blora, saat itulah kekancingan berikut pusaka keris Kiai Bisma diserahkan. Kekancingan dan pusaka itu dari Keraton Solo. Sekali lagi, tidak perlu dimaknai yang aneh-aneh atas jamasan yang dilakukan. Itu semua dilakukan karena untuk melestarikan dan menyelamatkan peninggalan cagar budaya. Sorotan utama jatuh pada yang paling legendaris, keris Kiai Bismo, sebuah nama yang menyimpan ribuan kisah kepemimpinan bersama puluhan keris dan mata tombak yang bahkan berasal dari abad ke-15. Ini bukan sekedar besi tua, ini adalah jantung sejarah yang berdenyut di Blora. Prosesi pencucian yang dipimpin langsung oleh maestro jamasan ternama dengan didampingi penjamas lokal Blora adalah perpaduan ilmu kuno dan modern. Benda-benda pusaka itu dimandikan dengan perlakuan istimewa, guyuran air kembang 7 rupa yang magis, disusul dengan sentuhan ilmiah air warangan, cairan kimia khusus pencegah korosi dan karat, menjamin kemuliaan warisan ini tetap abadi. Namun, kehusyukan ini tidak hanya berkisar pada logam dan bilah. Jauh sebelum tetes air pertama menyentuh pusaka, halaman pendopo telah dipenuhi aroma doa dan syukur. Dalam sebuah tradisi spiritual yang mendalam, digelar syukuran tumpeng ambeng, lengkap dengan lauk ayam ingkung bakar yang melambangkan keutuhan dan kepasrahan. Semua dilakukan demi satu tujuan mulia, memohon restu dari Allah SWT agar Blora dianugerahi kelancaran, keselamatan, dan kejayaan total dalam hajatan besar peringatan Hari Jadi Kabupaten. Inilah Blora, kota yang tidak hanya merayakan masa depan, tetapi juga teguh memeluk kekuatan spiritual dan sejarah leluhurnya. Jamasan pusaka ini adalah deklarasi lantang, semangat adipati masa lalu telah bangkit dan siap mengayomi Blora di usianya yang baru.
Kembali di persoalan jamasan, sejatinya merupakan bentuk perawatan rutin setiap tahun agar tidak terjadi oksidasi. Dari sisi teknis itu perawatan logam agar tidak terjadi oksidasi. Sehingga diharapkan masyarakat tak perlu memaknai aktivitas ini dengan hal-hal yang berbau mistik, melainkan sebagai upaya untuk melestarikan dan menjaga benda cagar budaya. Prosesi jamasan diperlukan warangan, yakni sejenis bahan kimia yang terdapat di toko bahan kimia. Fungsinya berguna membersihkan permukaan besi tosan aji atau pusaka dari karat, sekaligus untuk lebih mempertajam pamor benda pusaka itu sendiri. Sesudah dipoles dengan warangan, guratan estetis batu meteor atau pamor dan inti baja pada benda pusaka akan menjadi tampak jelas dan terlihat kontras, hingga mudah dibaca dan dipahami apa arti pamor benda pusaka tersebut. Untuk mencari makna di balik tapa bisu saat kirab Kiai Bisma, tampaknya juga sulit untuk merunutnya. Hanya kita semua tentunya sepakat bahwa laku topo bisu tersebut adalah wujud nyata dari pengendalian diri dan konsentrasi total. Dalam keheningan langkah kaki, para peserta diarahkan untuk fokus pada satu tujuan utama, berkontemplasi, memanjatkan doa, dan memohon keselamatan bagi seluruh warga Blora. Dan pemirsa, dengan lancarnya ritual jamasan pusaka Kiai Bismo, keris andalan Kabupaten Blora, kita kembali diingatkan akan kekayaan budaya dan spiritualitas bangsa kita. Tradisi tahunan yang penuh makna ini yang kembali berjalan dengan hikmat dan diiringi alam yang bersahabat. Bukan sekadar ritual pembersihan pusaka, namun juga simbol harapan tulus dari masyarakat Blora. Sebuah harapan agar daerah mereka senantiasa terlindungi dari bencana. Sekaligus semangat untuk terus menjaga keharmonisan antara manusia dan alam. Semoga semangat pembersihan diri dan perlindungan yang terkandung dalam jamasan Kiai Bismo ini dapat menginspirasi kita semua. Saya, Urip Daryanto, bersama seluruh kru Blora TV yang bertugas, mohon pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.